Nah, sekarang yang ini adalah video ketiga, kita akan mempelajari mengenai membuat transisi dan animasi. Nah, sekarang kita akan membuat transisinya. Transisi ini perubahan dari slide ke slide. Nah, kita coba dulu slideshow-nya. Kita klik slideshow. Nah, di sini ada dua pilihan, from beginning dan from current slide. Artinya kalau ini adalah dari slide yang pertama, kalau ini dari slide yang sedang kita gunakan. Sebagai contoh, kalau saya klik slide ketiga, kalau saya pilih from current slide, klik, akan muncul slide yang ketiga. Saya klik kiri, masuk ke slide berikutnya, klik kiri lagi, dan di sini ada tulisan end of slideshow. Klik untuk exit. Jadi klik lagi untuk keluar. Kalau from beginning berarti dari awal, ya. Jadi tidak berpatokan dari slide yang sedang kita buka. Jadi slide dari yang kita awal. Nah, untuk menghentikan slideshow sebenarnya bisa kita klik sampai dengan habis atau tekan tombol escape atau tulisan ESC di keyboard kalian di sudut kiri atas biasanya. Atau lihat kursornya, klik kanan and show. Jadi sama saja. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Ini saya klik dan berubahnya tidak ada efek sama sekali. Nah, sekarang kita coba akan membuat efek. Nah, dan juga di sini ada desain. Ya, kita masuk ke desain dulu sebelum masuk ke efek-efeknya. Desain ini adalah tampilan-tampilannya. Sebenarnya ini bisa kita download ya, ada banyak sebenarnya tema-tema yang bisa kita gunakan. Nah, jadi bisa kalian cari di internet tema-tema yang menarik, tapi ini adalah tema bawaan dari PowerPoint. Nah, ini tidak perlu kalian klik, kalian arahkan saja kursor kalian, itu sudah merubah bentuknya. Jadi kalian bisa melihat reviewnya. Nah, ini bisa kalian pilih sesuai dengan kehendak kalian. Ya, ada banyak. Kalau kalian PowerPoint yang berbeda seri, mungkin bukan 2013, bentuknya kemungkinan beda juga. Ya, jadi sesuaikan saja dengan komputer yang kalian miliki, semenarik mungkin. Nah, ini adalah variasinya. Nah, ini yang kemungkinan tidak ada di PowerPoint sebelumnya, variasi-variasi lainnya. Ini mengenai pewarnaannya. Jadi, temanya sudah ada dan di sini adalah variasi warna dari tema tersebut. Nah, ini yang tidak ada di PowerPoint, terutama PowerPoint 2007 ke bawah. Nah, jadi ini tinggal merubahnya saja. Tapi hati-hati kalau dalam memilih tema. Kadang-kadang memilih tema juga membuat tulisan-tulisan ini berubah fontnya ataupun ukurannya ataupun bentuknya. Ada beberapa tema yang membuat judulnya terlihat di bawah seperti ini sebagai contoh. Judulnya di bawah, kontennya di atas. Nah, hati-hati yang seperti itu. Bisa saja membuat kalian bingung pada saat kalian presentasi kalau kalian asal-asal memilih tema. Nah, kita masuk ke transisinya. Nah, ini masuk ke transisi. Nah, di sini kita kasih contoh. Kita kembali lagi ke desain yang awal saja, biar lebih mempermudah. Ya, agar terlihat lebih sederhana. Nah, ini slide yang awal ya. Ini hanya untuk mempermudah saja biar tulisannya lebih kelihatan lebih jelas. Ini saya besarkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan membuat efek transisinya. Kembali lagi ini bisa kita klik. Di sini ada tanda bawah ke bawah dan di sini ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih. Ya, sebagai contoh saya pilih push. Nah, akan tampak seperti itu perubahannya. Split. Ya, jadi ini semuanya bisa kalian coba. Yang bentuk mana yang mau digunakan. Nah, kembali lagi sekarang yang saya blok adalah slide yang kedua. Tapi kalau saya klik yang pertama dan kedua, jadi terblok dua-duanya, itu berarti yang sedang diedit adalah dua-duanya. Kalau saya blok 1, 2, dan 4, berarti yang kita blok diklik. Nah, itu ada transisi untuk 1, 2, dan 4. Sekarang kita coba slideshow-nya. Nah, ini transisinya. Kita klik lagi.
Kita klik lagi. Nah, yang ketiga tidak ada transisinya karena tidak kita atur. Yang keempat ini ada transisinya. Nah, kembali lagi transisi ini pilihannya ada banyak, bisa kita pilih sesuai dengan kehendak kita. Ya. Nah, kemungkinan kalau di PowerPoint yang sebelum ini, dia tetap ada transisinya, tapi menunya sedikit berbeda. Ya. Dan juga di sini ada menu animation. Animation ini berbeda dengan yang kalian kalau kalian menggunakan PowerPoint sebelumnya. Bentuknya agak sedikit berbeda. Tapi sebenarnya dia tetap ada menunya, tetapi tampilannya yang berbeda. Nah, itu nanti kalau sempat nanti saya buatkan juga video mengenai menggunakan PowerPoint yang sebelumnya. Karena saya juga mempunyai PowerPoint yang lama. Nah, sekarang itu efek transisinya. Dan efek transisi ini juga bisa kita gunakan untuk seluruh slide kalau kalian malas untuk membuat satu persatu. Jadi lebih enak daripada, apalagi kalau kalian memiliki 100 slide, tidak mungkin mau kalian atur satu persatu. Tinggal kalian klik satu, lalu kalian blok, tekan tombol shift, klik sampai habis ya. Klik slide terakhir, lalu tinggal kita pilih mau pilih yang mana. Nah, kita coba, ini sudah ada transisinya semua. Ciri-ciri ada transisi. Kalau yang 2013 di sini ada gambar bintangnya. Itu berarti ada transisinya. Kita coba slideshow-nya from beginning. Dan selesai. Nah, itulah untuk efek transisinya. Nah, sekarang kita masuk ke efek animation-nya. Nah, ini untuk PowerPoint 2013 ya. Kalau untuk yang 2013 ke bawah sedikit berbeda. Ada add animation caranya. Tinggal kalian cari, kalau yang tahun sebelumnya cari di add animation. Nah, sekarang saya kasih contoh, ini di blok, tulisan ini di blok semua. Nah, di sini ada add animation. Ini shortcutnya sebenarnya, mau pilih yang mana. Tapi kalau tidak bukan 2013, ini tidak ada, menu ini tidak ada. Jadi silakan diklik add animation. Nah, setelah kalian klik add animation, di situ juga ada beberapa pilihan. Kembali lagi, kalau bukan 2013 tetap klik add animation. Hanya saja pilihan-pilihannya, menunya seperti ini berbeda. Nah, kalau 2013 tinggal langsung pilih mau yang seperti apa. Sebagai contoh, saya pilih fly in. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian yang 2013 ke bawah, tinggal kalian cari tulisan yang seperti itu. Jadi tetap di menu add animation. Ya. Nah, kalau sudah di sini di blok. Nah, ini angka 1 artinya klikan yang pertama. Nah, ini pun kita bisa edit berbeda-beda. Sebagai contoh, yang C, D, E bisa kita edit seperti ini, kita blok, lalu kita pilih yang lain. Nah, sekarang kita coba previewnya. Nah, jadi berbeda tampilannya. Kita coba lagi. Nah, untuk yang B kita ubah. Nah, kita review. Nah, kalian perhatikan beda bentuknya. Ya. Nah, itulah tata cara pengeditannya menggunakan 2013. Kalau saya sendiri lebih suka pengeditan yang PowerPoint edisi-edisi sebelumnya, karena kita lebih mudah dalam pengaturan karena menunya ada di bagian kanan. Kalau 2013 memang lebih cepat untuk mengeditnya, tapi kalau saya sendiri lebih suka yang edisi sebelumnya. Nah, kita masuk ke menu slideshow. Nah, menu slideshow di sini tadi ini sudah kita pelajari, dan di sini saya ingin mengajarkan sedikit mengenai adanya rehearse timing. Nah, ini biasanya digunakan kalau kita ada acara atau semacamnya. Kalau acara tersebut misalkan kita ingin menampilkan ini, menampilkan judul acara, lalu slide keduanya misalkan sponsor, slide ketiga sponsor, slide keempat sponsor, slide kelima sponsor, dan slide pertama kembali lagi ke slide pertama, dan seterusnya. Jadi anggap saja kita
meletakkan komputer untuk menampilkan sponsor-sponsor tersebut secara berulang. Kalau kita seperti ini, from beginning, ya dari awal kita klik lagi, kita klik lagi, kita klik lagi, dan seterusnya. Kita inginnya dia tampil secara otomatis. Caranya kita ambil contoh langsung, ya. Kita klik rehearse timing. Nah, setelah keluar ini, kalian lihat di sini ada rehearse timingnya. Kita klik di sini, kita lihat detiknya, 5 detik. 1 detik, 2 detik. 1 detik lagi. 1 detik lagi. 1 detik lagi. Dan kalau ada peringatan di sini sudah dikasih tahu, berarti slide kita timingnya adalah 15 detik. Jadi kita atur. Kita klik yes. Nah, kita coba from beginning. Nah, ini adalah 5 detik. Kita tunggu selama 5 detik. Dan ini akan berubah. Dan ini perubahan ini tidak saya klik sama sekali. Ya, jadi dia otomatis. Otomatis sesuai dengan waktu yang sudah saya tentukan di rehearse timing tadi. Nah, tetapi permasalahannya adalah kalau slide-nya sudah habis, dia akan muncul seperti ini. Ya, jadi slide-nya habis. Nah, sekarang agar slide-nya kembali lagi di awal secara terus-menerus, disinilah kita ada menu lainnya. Ada di custom slideshow. Sekarang kita coba custom slideshow. Oh, salah. Maksud saya adalah setup slideshow, bukan custom slideshow ya. Setup slideshow. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini ada loop continuously until escape, artinya terus berjalan sampai kita menekan tombol escape. Jadi ini dicentang lalu klik OK. Nah, sekarang kita coba from beginning. Ini tidak saya klik sama sekali. Slide pertama itu jumlahnya 5 detik. Kalau sudah 5 detik, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, ini tidak saya klik sama sekali. Dia berjalan dengan sendirinya. Ya. Dan terus bergerak sesuai dengan apa yang sudah kita atur tadi. Nah, ini sudah balik lagi ke slide yang pertama. Jadi dia tidak akan habis, dia terus berjalan sampai dengan kita menekan sendiri tombol escape atau ESC di paling kiri atas keyboard kalian. Nah, jadi ini gunanya pada saat kalian ingin memasang biasanya sponsorship pada saat suatu acara dan kalian akan meninggalkan komputer tersebut, biarkan saja komputer itu menayangkan berulang-ulang sponsor acara tersebut ada apa saja, ataupun juga gambar-gambar kegiatan atau foto dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu kalian menekan atau menjaga laptop itu secara terus-menerus. Ya, tidak perlu mengklik terus, biarkan saja dia berubah secara otomatis. Nah, itulah mengenai menu rehearse timing. Sekian dan terima kasih.